wabarakatuh. Turun. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa nafsu khususun mu'allifatul kitab wa lana fataha. Sayyidillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kaji kita berkaitan tentang istihbabu thalabi lailatul qadar, sunnah mencari malam lailatul qadar. Wa yustahabbu thalabu lailatul qadar lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu an. Yustahabbu dan sunatake apa thalabu lailatul qadar, nyuprih wengi qadar lima krana perkara kang wis kriyatake sapa Abu Hurairah radhiyallahu, muga-muga ngidani sapa Allah anhu saking Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah, mangkoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man sapane wong komala wis jumeneng sapa man lailatul qadri, yaiku wengi lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira moko bakal den sepura lahu maring man apa madosa taqaddama kang wis dadi dingin min dzambi saking dosane man. Wa yutlabu dzalika fi layalil witri minal asril akhir min syahri Ramadan. Sunnah mencari lailatul qadar. Kenapa? Karena ada riwayat hadis ya, lima rawa Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, mangkoma lailatul qadri imanan, ya, barang siapa yang berjaga-jaga akan turunnya malam lailatul qadar semata-mata karena panggilan iman, wahtisaban dan hanya mencari ridho Allah, maka jaminannya dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjaga-jaga itu sejak awal Ramadan. Jadi memaksimalkan ibadah ketika memasuki di putaran terakhir Ramadan. Jadi di awal minimal sholat isya berjamaah, ya. Jadi orang-orang yang termasuk mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar berawane poso, ya, sholat jamaah, sunnah qobliyah ba'diyah dilangkoni, ya. Kemudian tarawih gak tahu absen, kemudian darusan, ya. Lah, subuh diusahakan berjamaah. Faqad akhadtahu Lailatul Qadar. Maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar. Jadi menghidupkan malam itu bisa seluruh malam, bisa separuh malam, bisa yang penting kita menyempatkan waktu untuk berjaga-jaga. Ojo turu tok. Dinggo apa? Untuk memburu Lailatul Qadar. Ini sunnah hukumnya. Karena ada riwayat mangqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa yutlabu dzalik fi layalil witri min asril awakhir min Ramadan. Tek wis mangke, ini kan sudah malam 17 ya. Malam 18. Kalau sudah masuk putaran yang kedua, ya, iki kita diperintahkan untuk yutlabu dzalik fi layalil witri minal asril awakhir min Ramadan. Saat-saat ganjil. Iki wis umum, ya. Saat-saat ganjil bisa malam 21, ya, bisa 23 dan seterusnya. Tapi memaksimalkan ibadahnya sejak awal Ramadan, gitu loh. Allah sengaja merahasiakan kapan turunnya Lailatul Qadar, biar kita berjaga-jaga sejak awal. Lah, engko tek wis manjing memasuki putaran ketiga malam 21. Nah, ini lebih giat lagi. Ya, lebih giat lagi artinya kalau sudah manjing sepertiga Ramadan,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yastahidu fi ghairi. Jadi kesungguhan amaliyahnya itu enggak koyok awal-awal. Peningkatan ubudiyahnya itu tak manjing likuran. Usahakan sampai hatta matlail menjelang fajar ya, menjelang fajar terbit. Itu cara mulai malam bisa ba'da isya sampai menjelang fajar hatta matlail fat. Jadi Rasulullah itu kalau sudah manjing sepertiga Ramadan terakhir ya, mala yastaidu fi ghairihi. Jadi yajtahidu fil asril awakhir mala yastaidu fi ghairihi. Justru tak wis putaran akhir Ramadan, kesungguhan amaliyahnya itu luar biasa, enggak seperti awal-awal. Jadi tetap bersungguh-sungguh tapi tidak semanjing likuran ditambah. Makanya makna menghidupkan malam itu sebagian ulama ada mengatakan seluruh malam, mulai ya seluruh malam, nggak ada tanpa terkecuali. Ada yang mengatakan sepertiga malam, ada yang mengatakan yang penting kita menghidupkan malam. Nah itu jadi ini minimal ya menghidupkan malam. Makna menghidupkan bisa seluruh malam ya, bisa sepertiga malam. Lah tapi semanjing likuran ini bisa jadi seluruh malam. Jadi kesungguhan amaliyahnya itu enggak seperti di awal-awal. Jadi yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Utamanya yutlabu dzalik fi layalil witri minal asril akhir min syahri Ramadan. Karena ada riwayat 5 rawah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol iltamisuha fil asril akhir fi kulli witrin. Golek ono sing ganjil-ganjil. Qala Syafi'i, termasuk diantaranya Imam Syafi'i ya memberikan komentar ya ayyakuna lailatu ikhda wa isrin salasa wa isrin ya. Nah, ini sampai penghujung Ramadan. Tak wis ganjil diistimewakan. Kalau hanya sepertiga malam tak wis ganjil, usahakan seluruh malam. Nah, seluruh malam untuk apa? Ya menghidupkan malam untuk ibadah. Ya, menghidupkan malam untuk ibadah. Kemudian wal mustahabbu ayyakula fiha. Sunnah ketika menjemput malam Lailatul Qadar disuruh banyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagian riwayat ada yang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau anni diwaca ijenan, kalau anna ya untuk sama-sama. Kenapa kok doa ini yang dibaca? Ada riwayat 5 rawa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah ara'aita an wafaqat lailatal qadri mada aqulu. Nyai Aisyah ini tanya kepada Rasul, ya Rasul, andai kata saya melihat malam ini ya turunnya Lailatul Qadar, mada aqul, apa yang hendak saya baca? Rasulullah kemudian menjawab, qala taqulina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, duh Gusti, panjenengan maha pengampun, maha pemurah ya, ampuni aku ya Allah. Intinya permohonan minta maaf. Nah, kemudian ditambahi ya. Nah, karena ini riwayat dari Nyai Aisyah kan, an Aisyah ya. Anna Aisyah, Nyai Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Madza aqul?" Lamun dalwiki saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang tidak saya baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak hanya riwayat ini aja, anak-anak. Ketika di awal penghujung Sya'ban, Rasulullah itu kasih nasihat khutbah di hadapan para sahabat. Qad adullukum syahrun azimun mubarak. Motivasi mengenai datangnya bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan dinaungi dengan bulan suci Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Tingkatkan kualitas ibadah sampai banyak, perbanyak sedekah. Kemudian di kalimat penghujungnya fastaksiru, perbanyaklah memohon 4 hal.
Ini kemudian dirumuskan sama para alim ulama sehingga menjadi wirid Ramadan yang sering kita baca setelah sholat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya, memperbanyak memohon nas'aluka ridho, ya Allah, semoga kami menjadi orang-orang yang ridho, ya. Semoga kami termasuk min ahlil jannah. Wa na'udzubika min sakhatika, memohon perlindungan biar jauh dari kemurkaan Allah, wanar, dan jauh dari api neraka, sehingga menjadi wirid Ramadan. Ini rumusan para ulama, ada yang bilang begitu. Ya, jadi penghujung Sya'ban, ya, himbauan Rasulullah disuruh gembira, berlapang dada ketika memasuki Ramadan, siap menjalankan paket amalia Ramadan. Kemudian penghujung fastaksiru bi arba'ati khisal, termasuk diantaranya yaitu tadi jadi wirid setelah sholat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Itu dibaca, ya, baru ditutup Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, boleh ada karim, ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Te anna berarti wong akeh, ya. Kalau ani berarti apa? Untuk dirinya sendiri. Ini berkaitan tentang istighbabu talabi lailatil qadar. Ini persiapan karena mau memasuki putaran yang terakhir, ya. Termasuk diantaranya Lailatul Qadri Lailatun Fadilah. Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Kenapa istimewa? Fafiha masail, karena di dalamnya ada banyak kemuliaan. Al-ula Lailatul Qadri Lailatun Fadilah. Yang pertama, Lailatul Qadar termasuk malam yang utama. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Nah, ini. Kemudian Lailatul Qadri khairum min wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalna, sungguh Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Jadi diawali dengan keagungan zatnya Allah. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya informasi yang Allah sampaikan, karena terjadi peristiwa yang luar biasa, turunnya Al-Qur'an. Nah, proses turunnya Al-Qur'an itu ada dua. Memahami inna anzalnahu dalam tafsir Sawi, ya, ai fi jumlatin wahidah minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Tahap pertama, ya, cara Allah menurunkan Al-Qur'an, tahap pertama fi jumlatin wahidah, satu paket pada malam, ya, Lailatul Qadar, dari lauhil mahfud ke Baitul Izzah, di langit yang paling dekat dengan bumi, satu paket langsung Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Isinya 30 juz, 114 surat, 83 makkiyah, surat makkiyah diturunkan di Mekah, sisanya 31 termasuk ayat-ayat surat Madaniyah 114. Ayatnya terjadi perselisihan, umumnya kita mudah menghafal 6.606. Kemudian kalimatnya 77.449 kalimat. Kemudian jumlah huruf Al-Qur'an dalam tafsir Sawi alfu alfin wa khamsata wa isrun. Ada yang mengatakan 1.000.000 lebih 25.000 huruf Al-Qur'an. Sebagian ada yang mengatakan 1.000.000 lebih 27 huruf Al-Qur'an, satu paket milauhil mahfud ila sama'id dunya. Nah, dari situ kemudian diturunkan tahapan yang kedua secara bertahap, berangsur-angsur sampai kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dibulatkan menjadi 23. Nah, ini tahapan yang kedua. Nah, disitulah anak-anak, karena ada peristiwa yang luar biasa sehingga Lailatul Qadar Lailatun Fadilah, malam-malam yang
yang utama. Ya. Nah, kenapa kok diturunkan berangsur-angsur? Karena Al-Qur'an itu dahsyat anak-anak. Ya, inna sanulqi 'alaika qaulan syadida. Ya. Jadi tujuan Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, satu, melunakkan hati Rasulullah, meneguhkan hati Rasulullah biar tetap semangat dalam berdakwah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Al-Qur'an aku turunkan di atas gunung, gunung itu akan hancur karena kehebatan, kedahsyatan, keagungan rasa takutnya kepada Allah. Enggak kuat anak-anak karena berat, ya. Sampai lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Secara berangsur-angsur, ya. Termasuk diantaranya apa? Menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an menjadi penyempurna kitab sebelumnya, ya. Kemudian dudunan makhluk yang ada di langit, ya, bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir diberikan kepada nabi yang terakhir, ya. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini makhluk yang ada di langit, ya, tahu semuanya, ya. Jadi di samping itu memudahkan hafalan dan pemahaman, ya, dalam menjalankan ayat-ayat atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala secara bertahap sesuai dengan asbabun nuzul. Tadi ketika ada peristiwa, ya Muhammad ma jinsu ma'budik, apa jenis Tuhanmu? Apakah terbuat dari emas perak? Nabi Muhammad enggak jawab, tunggu turun wahyu. Ketika banyak pertanyaan, berapa jumlah Tuhanmu Muhammad? Kalau Tuhanku banyak, Tuhan kamu berapa? Akhirnya turun surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Ketika surat Al-Kafirun diturunkan, Nabi Muhammad kan diajak kompromi. Gini aja Muhammad, gak usah kita rame. Itulah, saya ikut agama kamu seminggu, kamu ikut agamaku seminggu, atau 1 bulan atau setahun. Rasulullahnya diam, baru turun wahyu surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, sampai lakum dinukum waliyati, sesuai dengan peristiwa. Makanya al-mu'jiz, Quran itu mukjizat sekaligus menjawab tantangan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, inilah makanya kenapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci. Satu di antara alasan karena isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada campur tangan manusia. Makanya dulu itu sempat rame katanya buatan Muhammad, ya, tuduhan-tuduhan orang kafir, ya, sehingga orang kafir nggawe surat jenenge kodok, ya difta binta difta, nyaingi surat yang ada dalam Al-Quran, karena di Al-Quran ada surat judulnya gajah, yaitu Al-Fil. Ya nggak bisa dia akan menyamai dengan Al-Quran, yang nggak bisa karena isi dan redaksinya langsung dari Allah. Ngono nggak surat jenenge kodok, ya diguyu. Lawang Al-Fil dalam Al-Quran surat Al-Fil itu nggak sembarang gajah, karena ada peristiwa Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah, sehingga Allah turunkan burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Lho ngono iku disaingi ambek wong kafir, nggak bisa. Lau istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an, ya, insya Allah enggak akan bisa. La ya'tu nabi misli walau kana ba'duhum li ba'din dohiro. Enggak iso karena isi dan redaksinya langsung dari Allah, kemudian isinya tidak saling bertentangan sesuai dengan fitrah manusia. Jadi secara berangsur-angsur sesuai dengan apa? Asbabun nuzul, ya. Ya, ini sampai menghabiskan waktu 23 tahun. Oke, besok dilanjutkan lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.